aktif mengukur minat dan dalam mengembangkan standar penuh. Lalu pada tanggal 30 September di Canberra menyetujui bahwa tata pemerintahan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi cerminan yang lebih akurat mengenai standar yang muncul dari standar ini. Pada akhir Januari 2003, draft dokumen standar mulai muncul. Pada bulan September 2004, standar rancangan dipresentasikan pada Australian Computer Society National Conference di Melbourne dengan memperhatikan publikasi akhir tahun 2004. Australian Standard 8015 diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2005. Lalu kemudian AS 8015 menjadi katalisator dan infrastruktur utama untuk menciptakan suatu teknologi informasi internasional ISO atau IEC 38500. Ya, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh kepada saudara Jeffrey Gunawan. Selanjutnya yaitu perusahaan penerbit standar ini, yaitu merupakan standar Australian Committee IT 030. Perusahaan ini adalah organisasi standar yang didirikan pada tahun 1922 dan diakui melalui Memorandum of Understanding dengan pemerintah Australia sebagai badan pengembang standar non-pemerintah puncak di Australia. Perusahaan ini pertama kali menerbitkan Australian Standard 8015 pada Januari 2005. Selanjutnya, ini merupakan prinsip-prinsip dari standar Australian, yaitu memiliki 6 prinsip. Yang pertama yaitu menetapkan tanggung jawab TIK yang dapat dipahami secara jelas, memastikan individu atau grup dalam organisasi memahami dan menerima tanggung jawab dalam TIK. Yang kedua yaitu merencanakan TIK untuk sebaik mungkin mendukung organisasi, memastikan rencana TIK sesuai dengan kondisi sekarang dan kebutuhan yang sedang berjalan, dan rencana TIK mendukung rencana organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan sarana TIK secara benar, memastikan akuisisi TIK dibuat dengan alasan yang disetujui pada level tertentu, dan analisa yang sesuai. Selain itu terdapat keseimbangan antara biaya, resiko, serta keuntungan jangka pendek maupun panjang. Selanjutnya, yang keempat yaitu memastikan TIK berjalan baik. Kapanpun diperlukan, memastikan TIK sesuai dengan tujuannya untuk mendukung organisasi, responsif terhadap kebutuhan bisnis, dan menyediakan dukungan pada bisnis ketika dibutuhkan. Yang kelima yaitu memastikan TIK memenuhi aturan-aturan formal, memastikan TIK sesuai dengan peraturan eksternal, dan selain dengan standar dan kebijakan organisasi. Lalu yang keenam yaitu memastikan TIK memperhatikan faktor manusia, memastikan TIK memenuhi kebutuhan saat ini dan mencakup semua orang di dalam proses. Selanjutnya akan dibahas oleh Felix, yaitu model dari standar ini. Pertama saya akan jelaskan standar terlebih dahulu. Jadi ada 3 bagian, yaitu ada standar internasional, standar regional, dan standar nasional. Lalu standar internasional ini dikembangkan oleh ISO, IEC, dan ITU. Ini diadopsi oleh negara-negara untuk penggunaan nasionalnya. Seperti standar Australia ini yang merangkul dan mengembangkan dan mengambil dari adopsi dari standar internasionalnya ini. Kemudian yang kedua ada standar regional. Standar regional ini disiapkan oleh wilayah tertentu seperti standar EN Uni Eropa. Kemudian yang ketiga adalah standar nasional. Untuk standar nasional ini dikembangkan baik oleh badan standar nasional seperti standar Australia yang kami bahas ini atau badan terakreditasi lainnya. Semua standar yang dikembangkan di bawah nama Australian Standard ini telah dibuat di Australia dan juga diadopsi dari standar internasional yang telah saya sebutkan tadi di awal, yang di nomor 1. Kemudian untuk model dari standar Australia ini. Jadi untuk modelnya ini di mana terlihat ada bisnis proses, yaitu ICT project dan ICT operationnya. Jadi dia itu harus dipengaruhi oleh tata kelola, di mana tata kelola ini Australia sudah dijelaskan di awal tadi juga memiliki 3 prinsip, di mana adalah direct, di mana yaitu adalah pengawasan, pengarahan maksudnya. Kemudian ada evaluate, yaitu untuk mengevaluasi, dan 3 ada monitor, yaitu memonitor. Jadi 3 prinsip ini juga dipengaruhi oleh business pressure
atau tekanan bisnisnya, dan juga ada bisnis need, yaitu kebutuhan bisnisnya. Jadi dua hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana proses dalam melakukan directnya atau mengevaluasi dan juga memonitornya. Jadi 3 aksi tadi disebut 1 evaluate, 2 direct, dan 3 monitor. Kemudian selanjutnya kita ada evaluate. Evaluate ini dalam melakukan evaluasi penggunaan TIK ini, direktur harus mempertimbangkan tekanan-tekanan apa saja yang ada di bisnisnya, dan juga apakah ada perubahan teknologi atau tren ekonomi dan sosial serta pengaruh dan politiknya. Jadi tidak bisa sembarangan saja dievaluasi, tapi dia harus ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi untuk mengevaluasinya. Jadi direksi juga harus mempertimbangkan kebutuhan bisnisnya juga seperti apa, dan tujuan organisasi ini mengarah kemana, dan mereka harus cepat. Jadi seperti mempertahankan keunggulan kompetitif sehingga ya bisa bersaing di persaingan dari perusahaan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Stephen. Saya akan melanjutkan presentasi dari Flexius terkait dengan model-model dari Australian Standard ini. Yang kedua adalah direct. Direct itu direktur harus mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan rencana dan kebijakan serta menetapkan tanggung jawab untuk pelaksanaan ini. Pelaksananya itu rencana harus mengatur arah investasi dalam proyek TIK atau perubahan dalam operasi TIK. Yang kedua adalah kebijakan harus menetapkan perilaku yang baik dalam penggunaan TIK. Dan yang ketiga adalah direktur harus memastikan bahwa transisi dari proyek ke operasi memperhitungkan dampak pada praktisi operasional dan infrastruktur TIK yang ada. Jadi direct ini lebih berfokus kepada direktur yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proyek TIK tersebut. Terus yang ketiga adalah monitor. Monitor ini untuk menyelesaikan siklus direktur harus memantau melalui sistem pengukuran kinerja yang sesuai kinerja TIK. Yang kedua, mereka harus meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, memastikan bahwa penggunaan TIK sesuai dengan kewajiban hukum eksternal dan praktik kerja internal. Dan yang keempat adalah mengarahkan pengajuan proposal untuk disetujui guna memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi. Ini adalah 6 benefit dari standar Australia tersebut. Yang pertama adalah tingkat keyakinan. Berkat standar, bisnis dan konsumen dapat merasa yakin bahwa produk dan layanan yang mereka kembangkan dan atau gunakan aman, andal, dan sesuai untuk tujuan. Yang kedua adalah meningkatkan inovasi. Standar adalah landasan peluncuran untuk ide-ide baru yang menarik mereka, dapat diciptakan, dikembangkan, atau dibuang sesuai dengan perubahan dunia kita. Standar baru dikembangkan untuk mencerminkan teknologi terkini, inovasi, dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah memberi produk keunggulan kompetitif. Di mata konsumen, produk yang sesuai dengan Australian Standard menawarkan nilai tambah. Standar internasional memberikan keuntungan kompetitif instan kepada eksportir Australia ketika pindah ke pasar luar negeri. Yang keempat adalah mengurangi hambatan perdagangan internasional. Dimanapun produk dibuat standar berarti produk tersebut dapat dijual dan digunakan di seluruh dunia. Membuka pintu baru untuk perdagangan internasional. Standar membantu bisnis Australia bersaing secara global dan ke pasar yang lebih luas. Yang kelima adalah mengurangi birokrasi. Standar membantu harmonisasi di seluruh hukum dan peraturan Australia. Mereka menawarkan alternatif untuk regulasi, mengurangi biaya bisnis, dan mengurangi birokrasi, tetapi tetap memberikan keamanan bagi bisnis dan konsumen. Yang keenam adalah membantu bisnis berkembang. Standar sangat penting dalam bisnis Australia. Mereka membuat transaksi bisnis lebih sederhana dan lebih efisien, membantu mitigasi risiko dan kepatuhan. Sederhananya, standar membantu bisnis kita berkembang. Berikut adalah prinsip-prinsip implementasi dari tata kelola ICT Governance Australia Standard. Berikut tabelnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami buka sesi pertanyaan mungkin.
Oh ya, sebelumnya coba buka tabel yang tadi barusan, Stephen. Ini prinsip-prinsipnya ya. Ada berapa prinsip itu? Ada 6, Bu. 6 ya. Sederhana ya berarti mereka ini ya. Kamu udah pelajarin nggak apa maksud dari evaluate, direct, monitor ini? Sudah atau belum? Kalau belum nggak apa-apa. Kalau yang sudah saya baca-baca tuh Bu, kalau evaluate direct monitor tuh dia lebih ke prinsip cuman yang lebih ke cara dari Australian standarnya itu melakukan kayak apa ya, kayak melakukan suatu yang bisa dievaluasi, misalnya evaluate. Kalau direct tuh lebih ke pengarahan gitu Bu, lebih ke mau diarahin kemana sih nanti ininya apa, misalnya yang tata kelola tersebut. Terus kalau monitor lebih ke monitornya kalau saya baca. Oke lah. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang mau bertanya? Nanti mungkin kita bisa bandingkan dengan yang lain. Di kelompok lain kan ada yang bahas yang apa gitu. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kita lanjut berarti di kelompoknya yang kedua. Kelompok dua tuh kelompok siapa ya? Kelompok dua. Kelompok dua mana nih? Bentar ya. Kelompok dua Janu Nugroho itu izin tuh kalau nggak salah. Kawan-kawannya ada nggak Vicky dan lain-lain ada nggak? Ada Eriko Bu sama Piki Bu. Bagaimana? Apakah mau presentasi atau di ini kelompok 3 dulu? Kelompok 3 dulu aja Bu. Soalnya yang duanya izin kan Bu. Satunya siapa? Vicky Bu satunya. Oh, dua-duanya izin. Ya, Yang Fareza kedua sama ya. si Stepanus izin Bu. Oh ya, yang Fareza juga ya. Oke, Ya Bu. kelompok 3 aja ya langsung ya. Kelompok 3 tuh ada Albin, Rani, Rahma. Tadi ada Rahma ya, Aldi. Gimana? Kelompok 3 ini bahas apa ya? Ada Bu. Bahas apa kelompok 3? Silahkan. Kelompok 3 ini bahas mana sih ini tadi? Oh, bahas ISO IEC 38500 ya? Iya, Bu. Ya, sebentar ya, kalian sebentar lagi siapin aja presentasinya. Nah, saya mau nanya ke kelompok 2 yang rombongan si ini tadi. Siapa tadi? Andriko ya? Eriko? Eriko, Bu, yang Yang kedua. Oh, Eriko. Itu kamu bahas COVID apa? Kan nggak ada keterangan di dalam itu. COVID berapa yang dibahas? Nah, kalau belum bisa jawab, nanti dipastikan saja ya. Jadi Anda pastikan itu COVID berapa dan bisa diedit atau maksud saya diperbaiki di laptop Anda, terus waktu presentasi nanti bisa diganti yang mau dipresentasikan, gitu ya. Baik Bu. Oke. Nah, ini kelompok Rahma sudah muncul presentasinya. Mungkin bisa dimulai Rahma, waktunya sama aja sama kelompok yang tadi, maksimal 15 menit ya. Kalau bisa kurang dari itu nggak apa-apa. Silakan Rahma dan kawan-kawan. Silakan Rahma. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kelompok 3 akan mempresentasi tentang ISO apa ini? 38500. ISO bacanya sayang. Ya, ISO IEC. Oh, ISO IEC 38500. Nah, pertama akan dijelaskan oleh Rani.
akan menjelaskan tentang latar belakang ISO atau IEC 38500. Didirikan pada tanggal 23 Februari 1947. ISO menetapkan standar industrial dan komersial dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, ukuran atau IEC. Menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah yang mampu terputus, Bu. Saya akan melanjutkan tujuan dari ISO. Adapun tujuan dari penerapan ISO 38500 yaitu untuk menyediakan dukungan terhadap penggunaan TI secara efektif, efisien, dan tepat pada organisasi dengan cara yang pertama, memberi jaminan kepercayaan pada tata kelola TI organisasi kepada stakeholders termasuk konsumen, shareholders, dan karyawan perusahaan ketika standar telah dipatuhi. Kedua, menerapkan dan membimbing pimpinan dalam menata dan mengelola penggunaan TI pada organisasi. Yang terakhir, menyediakan dasar untuk mengevaluasi tujuan dari tata kelola TI perusahaan. Selanjutnya ada manfaat ISO 38500. Tata kelola TI yang baik membantu penanggung jawab tata kelola untuk memastikan bahwa penggunaan TI berkontribusi positif terhadap kinerja organisasi melalui inovasi dalam layanan, pasar, dan bisnis, penyelarasan TI dengan kebutuhan bisnis, pelaksanaan dan pengoperasian aset TI yang tepat, kejelasan tanggung jawab dan akuntabilitas kedua sisi pemasok, dan permintaan untuk TI dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, keberlangsungan dan kebutuhan bisnis, alokasi sumber daya yang efisien, praktik yang baik dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan, dan terakhir, realisasi aktual dari manfaat yang diharapkan dari setiap investasi TI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi Yudhistira. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rani tentang perusahaan penerbit ISO IEC 38500.
Salah satu perusahaan penerbit yang menggunakan ISO IEC 38500 adalah Perusahaan Umum Jasa Tirta I, yaitu badan usaha milik negara BUMN yang bergerak dalam pengolahan sumber daya air. Adapun visi dan misi, visi dari Perusahaan Umum Jasa Tirta I adalah menjadi badan usaha milik negara pengolahan sumber daya air kelas dunia pada tahun 2025. Dan misinya itu menyelenggarakan pengusahaan dengan optimalisasi sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat dan akuntabel. Berdasarkan prinsip kesesuaian pada ISO IEC 38500, pimpinan harus mengarahkan perencanaan strategis SITI agar mampu mewujudkan transparansi proses bisnis, memantau kesesuaian dan kepatuhan TI melalui ketepatan laporan keuangan dan yang dihasilkan dan mengevaluasi sejauh mana TI mewujudkan perusahaan yang sehat dan akuntabel. Slide selanjutnya. Demi mewujudkan pengolahan sumber daya air sesuai pekerjaan secara profesional dan inovatif, maka perusahaan memerlukan TI yang mampu memenuhi proses bisnis secara akurat, efisien, dan efektif. Berdasarkan prinsip performa penerapan ISO IEC 38500, pimpinan harus membuat perencanaan strategis SITI yang mengarahkan alokasi sumber daya perusahaan dapat mencukupi kebutuhan perusahaan, memantau prioritas sumber daya demi mewujudkan pengolahan proses bisnis perusahaan secara akurat, efisien, dan efektif, dan mengevaluasi kemampuan kapabilitas TI dalam mengelola sumber daya air sesuai pekerjaan secara profesional dan inovatif. Ketika TI dapat mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas, maka akan terwujud proses bisnis perusahaan yang akurat, efektif, dan efisien, sehingga perusahaan dapat mengelola sumber daya air sesuai dengan tujuan secara profesional dan inovatif. Hasil dari penerapan prinsip kesesuaian ISO IEC 38500 dalam tata kelola TI Perusahaan Umum Jasa Tirta I, yaitu mencapai faktor eksternal perusahaan sekaligus mencapai misi perusahaan. Selanjutnya. Jadi di sini penerapan ISO IEC 38500 dalam tata kelola TI Perusahaan Umum Jasa Tirta I sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan standar penerapan ISO IEC 38500, telah mencapai faktor eksternal perusahaan, yaitu terciptanya pelaksanaan proses bisnis yang transparan sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya kecurangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerapan ISO IEC 38500 juga telah mencapai misi perusahaan yang juga menginginkan hasil laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain transparan dalam hasil laporan keuangan, penerapan ISO IEC 38500 dalam Perusahaan Umum Jasa Tirta I juga telah mencapai tujuan dari misi perusahaan yang menginginkan pengolahan sumber daya yang sesuai dengan pekerjaan. Dengan adanya TI, maka pemimpin bisa memantau prioritas sumber daya sehingga pengolahan bisnis dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dan sesuai dengan prinsip ISO IEC 38500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ISO 38500. Di sini ada prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab itu para individu dan berbagai kelompok dalam satu organisasi memahami dan menerima tanggung jawab mereka dalam hal penyediaan dan permintaan atas TI. Terus strategi bisnis organisasi memperhitungkan kemampuan TI saat ini dan di masa depan. Rencana pemanfaatan TI memenuhi kebutuhan saat ini dan secara keberlanjutan dari strategi bisnis organisasi. Terus ada akuisisi. Akuisisi TI dibuat berdasarkan alasan yang valid melalui analisis yang tepat
dan secara berkelanjutan dengan mengambil keputusan yang jelas dan transparan. Ada juga kinerja. TI digunakan untuk mendukung organisasi, menyediakan layanan dengan tingkat dan kualitas layanan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan bisnis saat ini dan di masa depan. Ada kesesuaian. Pemanfaatan TI mematuhi semua peraturan perundangan yang wajib dipenuhi. Terus perilaku manusia, kebijakan, praktik, dan keputusan TI menjunjung tinggi perilaku manusia, termasuk kebutuhan saat ini dan perkembangannya dari semua orang yang terkait dengan proses. Standar ISO 38500. Contoh standar. Salah. Ini akan dijelaskan oleh Kak Elbian. Oke, baiklah teman-teman saya akan melanjutkan untuk presentasi dari teman saya Rahma, yaitu standar ISO atau IEC 38500, yaitu contohnya suatu perusahaan, badan regulasi militer dan lain-lain. Standar juga dapat dikembangkan oleh suatu kelompok seperti persekutuan dan asosiasi perdagangan. Badan standarisasi biasanya memiliki lebih banyak keragaman dan umumnya mengembangkan standar sukarela. Standar-standar ini dapat menjadi suatu keharusan jika diadopsi oleh suatu pemerintahan, kontrak bisnis, dan lain-lain. Proses standarisasi dapat melalui suatu pengumuman resmi atau dapat pula melibatkan konsensus formal dari pakar teknis. Selanjutnya. Ya, ini perbandingan COBIT versus ITIL versus ISO 38500, yaitu COBIT standar cakupannya menengah ke bawah. Yang kedua yaitu cocok dijadikan IT Management Framework. Yang ketiga digunakan untuk Key Performance Indicator, Key Goals Indicator, Critical Success Factor. Yaitu juga ITIL yang pertama yaitu standar cakupannya menengah ke bawah. Yang selanjutnya cocok dijadikan IT Management Framework dan juga untuk mengelola infrastruktur teknologi dan bagaimana memberikan pelayanan terbaik pengguna TI. Dan juga ISO 38500, standar cakupannya menengah ke atas. Yang selanjutnya cocok dijadikan IT Governance Framework dan juga untuk memahami dan memenuhi kewajiban hukum, peraturan, dan etika dalam penggunaan IT. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan ISO atau IC 38500. Lalu kelebihannya ialah memberikan panduan kepada advisor perusahaan. 1. Menjamin akuntabilitas diberikan untuk semua resiko IT dan aktivitasnya. 2. Memberikan prinsip paduan bagi direksi organisasi, yaitu termasuk pemilik, anggota dewan, direktur, mitra, eksekutif senior, dan lain-lain. Mengenai penggunaan teknologi informasi TI yang efektif, efisien, dan dapat diterima di dalam organisasi mereka. 3. Menetapkan matriks yang sesuai yang melampaui kepatuhan terhadap standar minimum kantong individu praktis terbaik dengan menerapkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan dan perbaikan manajemen keamanan. Lalu kekurangannya ialah tidak cocok digunakan sebagai IT management framework dikarenakan memang ISO IC 38500 ini didesain atau dibuat untuk IT government. Next. Ada 3 kegiatan utama. Yang pertama, evaluasi, yaitu pemanfaatkan IT saat ini dan di masa depan. Lalu ada arahan, yaitu penyiapan dan implementasi. Dan yang ketiga, memantau,
yaitu memantau sesuai dengan kinerjanya. Next. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari kelompok lain. Ini tadi membahas tentang ISO IEC ya. Kalau ada pertanyaan silakan, dikasih waktu 2 pertanyaan saja. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kelompok yang lainnya, ini sudah jam berapa ya? Nah, kelompok yang lainnya minggu depan saja. Ya, jadi ada 3 kelompok lagi yang belum. Atau ada yang mau buru-buru sekarang mau tampilin? Silakan, satu lagi kalau ada. Kelompok COVID 5 misalnya, atau kelompok ISO 17799. Kelompok COVID, Bu. Mau maju sekarang ya? Iya. Ya, oke lah, silakan. Ini rombongan siapa ini? Ulan, Lulu, Dinda, sama Wisnu. Ya, silakan. Atau pengen banget kan daripada ditunda kan? Silakan. Presentasikanlah slide-nya biar kami bisa melihat. Soalnya habis ini nanti saya ada masuk sedikit. Cuman bagusnya memang kamu muncul dulu COVID 5 karena saya mau bahas COVID 5 juga ntar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang COVID-5. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada Lulu, Dinda Suci Irawati, Wisnu Sangaji Pratama, dan saya sendiri Wulan Nurul Mamala. Sejarah COVID-5. COVID pertama diterbitkan pada tahun 1996. Edisi kedua pada tahun 1998. Edisi ketiga tahun 2000. Edisi keempat tahun 2005. Edisi COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007. Dan COVID terakhir dirilis pada tahun 2012. Latar belakang COVID-5, Control Objective for Information and Related Technology atau COVID. Informasi merupakan sumber daya utama bagi enterprise. Teknologi memegang peranan penting yang dapat meningkatkan fungsi informasi pada enterprise, sosial, publik, dan lingkungan bisnis. COVID-5 memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu pemerintah dan manajemen IT dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. COVID-5 for Information Security merupakan bagian dari COVID-5 secara utuh, di mana fokus pada COVID-5 for Information Security lebih ditekankan pada keamanan informasi dan memberikan gambaran secara detail dan praktikal tentang paduan bagi para profesional keamanan informasi, orang-orang yang merupakan bagian dari enterprise yang memiliki ketertarikan di bidang keamanan informasi. Secara umum, COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Tujuan utama COVID-5 responsibilities terhadap fungsi IT pada keamanan informasi. Yang kedua, aspek-aspek yang akan meningkatkan
efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi secara struktur, organisasi, aturan-aturan, dan kultur. Kalau memenuhi kebutuhan enterprise-nya, menjaga resiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi terhadap orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang untuk melakukan modifikasi yang dapat mengakibatkan kekacauan. Yang kedua, memastikan layanan dan sistem secara berkelanjutan dapat digunakan oleh internal dan eksternal stakeholder. Yang ketiga, mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Wisnu. Baiklah, sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wulan, yaitu keunggulan COVID-5. Yang pertama adalah mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efektivitas biaya karena integrasi yang lebih baik dan lebih mudah. Dan yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna. 3. Meningkatkan integritas keamanan informasi dalam perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan pencegahan, deteksi, dan pemulihan. Kemudian mengurangi insiden atau dampak keamanan informasi dan meningkatkan dukungan untuk inovasi dan daya saing. Kemudian meningkatkan pengelolaan biaya dan pemahaman yang lebih baik dari keamanan informasi. Perusahaan penerbit COVID, yaitu ISACA. ISACA dikenal telah memiliki kurang lebih dari 70.000 anggota yang tersebar di 140 negara. Anggota ISACA terdiri dari antara lain auditor sistem informasi, konsultan, pengajar, profesional, keamanan sistem informasi, pembuat perundangan, CEO, serta auditor internal. Jaringan ISACA terdiri dari sekitar 170 cabang yang berada di lebih dari 60 negara, termasuk di Indonesia. ISACA adalah suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1967. Awalnya dikenal dengan nama lengkap Informasi System Audit and Control Association. Saat ini ISACA hanya menggunakan akronimnya untuk merefleksikan cakupan luasnya di bidang tata kelola teknologi informasi. Next. Kemudian prinsip COVID-5. Yang pertama adalah meeting stakeholder need atau memenuhi kebutuhan stakeholder. Dan yang kedua, interpretive end-to-end atau mencakup proses akhir perusahaan. Yang ketiga, applying a single integrated framework atau menerapkan kerangka tunggal yang terintegrasi. Yang keempat, enabling holistic approach atau mengaktifkan pendekatan secara menyeluruh. Yang kelima, separating governance from management atau memisahkan tata kelola dengan manajemen. Penjelasan prinsip COVID-5. 1. Meeting stakeholder need atau memenuhi kebutuhan stakeholder. Berguna untuk mendefinisikan prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam goals cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik, dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan dalam konteks tujuan perusahaan atau enterprise goal. Tujuan yang terkait IT atau IT-related goal, tujuan akan dicapai enabler atau enable goal. Dan yang kedua adalah covering enterprise end-to-end. Menurut ISACA, tahun 2012, COVID-5 mengintegrasikan tata kelola IT dengan tata kelola perusahaan yang mencakup semua fungsi dan proses COVID-5. Tidak hanya berfokus pada fungsi IT, tetapi memperlakukan informasi dan teknologi terkait aset yang perlu ditangani sama seperti aset lainnya. Dan yang ketiga adalah applying single integrated framework sebagai penyelaras diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga perusahaan mampu menggunakan COVID-5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator.
Selain itu, prinsip ini menyatukan semua pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework ISACA seperti COVID, Valid, WIS-IT, IT, BMIS dan ITF, ITAF dan lain-lain. Dan yang keempat adalah enabling holistic approach. Enable didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membantu mencapai tujuan suatu organisasi, didorong oleh tujuan terkait tingkat IT yang tinggi untuk menentukan apa yang harus dicapai oleh berbagai pendukung yang berbeda. Dan yang kelima adalah separating governance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda pula. Dan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Lulu. Baiklah, di sini saya Dinda akan menjelaskan implementasi COVID. Satu yaitu tahap Initiated Program, yaitu tahap ini adalah pengidentifikasian pergerakan perubahan dan menciptakan keinginan untuk berubah pada suatu perusahaan. Pergerakan perubahan dapat berupa kejadian internal maupun eksternal, dan kondisi atau isu hal penting yang memberikan dorongan untuk berubah. Kejadian tren, masalah kinerja, implementasi perangkat lunak, dan tujuan dari perusahaan dapat menjadi penggerak perubahan perusahaan, dan juga dapat memastikan fokus yang berkelanjutan terhadap keuntungan dari program yang akan diwujudkan. Selanjutnya, tahap kedua yaitu define problem and opportunity, yaitu tahap ini adalah untuk membuat tujuan TI dengan strategi dan risiko perusahaan sejajar, dan dapat memprioritaskan tujuan perusahaan, tujuan TI, dan proses TI mana yang paling penting. Dan COVID-5 menyediakan panduan pemetaan yang bertujuan agar perusahaan dapat yaitu tujuan dan proses TI dapat membantu penyeleksiannya dengan mengetahui tujuan perusahaan dan TI. Proses yang penting harus mencapai tingkat kapabilitas tertentu untuk mendapatkan kemampuan proses tersebut. Selanjutnya, yaitu tahap ketiga, yaitu tahap define roadmap, yaitu pada tahap ketiga ini menetapkan target untuk memperbaiki yang akan dilakukan oleh perusahaan dan diikuti oleh analisis selisih untuk mengidentifikasi solusi yang potensial dan memprioritaskan kepada proyek yang lebih mudah agar dapat dicapai dan memungkinkan memberikan keuntungan yang lebih besar. Tugasnya jangka panjang, perlu dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih mudah agar dapat diselesaikan. Tahap keempat yaitu plan program, yaitu tahap ini merencanakan solusi yang praktis untuk memperbaiki yang layak agar dapat dijalankan oleh perusahaan. Tujuannya untuk mengembangkan rencana perubahan implementasi akan membantu memastikan bahwa keuntungan proyek teridentifikasi dengan baik. Selanjutnya, tahap kelima yaitu execute plan. Pada tahap ini mengubah solusi yang disarankan untuk kegiatan sehari-hari pada perusahaan dan melakukan pemantauan sistem
untuk memastikan kesesuaian terhadap keselarasan yang dicapai dan kinerja. Tahap keenam yaitu relate benefit, yaitu tahap ini berfokus menjelaskan transisi yang berkelanjutan, dapat mengelola dan praktik manajemen yang telah mengalami tahap perbaikan tata kelola teknologi informasi untuk memantau pencapaian, peningkatan target, dan keuntungan yang diharapkan. Tahap ketujuh yaitu pada tahap ini telah mengevaluasi tahap kesuksesan pada perusahaan dan mengidentifikasi kebutuhan tata kelola atau manajemen lebih jauh untuk meningkatkan kebutuhan secara terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu. Saya akan maaf sebelumnya. Saya akan melanjutkan. Bergema ya, Bu? Iya. Ya, mantul-mantul. Coba kamu gimana ya caranya ya? Coba Bulan ini siapa yang presentasi sekarang dulu kan? Iya, Bu. Coba yang lain matiin dulu ininya. Ada yang deketan sama kamu ya sekarang ya? Nggak ada, Bu. Kok bisa gitu ya? Ya coba diulang lagi. Coba lagi. Tes. Iya. Kamu pakai headset nggak? Tes. Masih bergema nggak, Bu? Nggak. Iya. Silakan. Saya akan melanjutkan slide tentang pemetaan enterprise goals dan terhadap apa nih? Terhadap IT related goals. Sebelumnya di sini maaf gambarnya kebalik. Jadi akan saya jelaskan di sini. Sebelum ditentukannya relate goals ini, IT relate goals ini, pertama ditentukannya dulu yaitu enterprise goals dari dari visi misi perusahaan itu. Jadi misal dalam suatu perusahaan visi mereka yaitu membangun suatu proses layanan terhadap pelanggan misalnya. Jadi dimensi mana yang masuk ke dalam visi mereka. Jadi misal satu yang saya sebutkan tadi contohnya masuk ke customer oriented service culture. Jadi di sini akan dilihat benefit relasinya yaitu di sini P yaitu primary yang artinya yang utama. Jadi ketika sudah memetakan dari visi misi suatu perusahaan itu, baru ditentukan ini IT related goals-nya. Jadi kan tadi kita dapat misal customer di nomor 6, customer oriented service culture. Jadi kita lihat di sini di IT related goals-nya ada 17. Lihat di mana primary dari kultur yang nomor 6 ini, dari customer yang nomor 6 ini. Berarti di 01 contohnya dan di 07. Selanjutnya sudah didapat IT related goals ini, maka akan ditentukan baru ditentukan mapping COVID RT related goals to process domainnya. Jadi dari yang kita tentuin berarti yang nomor 1 dan nomor 7 tadi ya,
baru ditentuin sesuai dengan proses domain yang kita pakai nanti di apa ya, di framework untuk mengukur apa kayak gitu ya. Jadi misal contoh saya pakai EDM 01 yang Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Di sini kan ada termasuk primary-nya di nomor 1 dan nomor 7. Dan selanjutnya kebalik. Selanjutnya di domain proses selanjutnya sampai akhir baru ditentuin dan baru dirangkum apa yang didapat dari relate goals to process ini dan baru disesuaikan dengan domain apa yang kita pakai nanti dalam melakukan suatu audit pada perusahaan tersebut. Terima kasih. Baiklah, sudah Bu. Ya, silakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sebelum tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Silakan presentasinya ditutup dulu. Nanti saya mau masuk ke materi hari ini. Sebentar lagi. Saya mau presentasikan. Jadi hari ini selain materi tentang yang Anda bahas barusan, yaitu berbagai framework tata kelola TI, SITI, nah hari ini kita akan belajar pemetaan COVID-5. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit oleh kelompok yang barusan, kelompok 4, tetapi akan saya pertegas lagi ya. Bentar, saya mau presentasi dulu. Oke, apakah presentasi saya sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke, ntar. Nah, jadi itu buku itu kalau nggak salah sudah saya share di Lulu ya pertama karena dia ngambil COVID untuk skripsi atau saya lupa dia dapat dari mana. Benar nggak Lulu? Itu kamu dapat dari mana buku itu? Iya dari materi Bu. Oh udah ya, berarti udah dapat ya. Materi saya yang kapan itu ya? Di Spon ya ada ya? Di Simponi. Oh di Simponi, oke. Nah jadi itu materinya sebenarnya udah ada, tapi sudah saya share lagi di Spon di materi hari ini. Itu kayak kerangka kecil lah ya, kerangka kerjanya COVID, tetapi bukan buku COVID-nya, tetapi hanya kerangka untuk pemetaan dan lain-lain aja. Nah jadi sebelum membuat pertanyaan, ya jadi ada yang namanya kegiatan pemetaan. Nah, pemetaan yang pertama, saya buka materi COVID-nya dulu bentar. Ini agak susah ya kalau nggak pakai OBS, jadi kagok saya. Nah, jadi
sebelum kita buat pertanyaan, ini slide yang waktu itu, yang beberapa minggu yang lalu. Yang pertama dilakukan yaitu melihat dulu company profile-nya dari perusahaan yang akan diaudit itu. Kemudian dipetakan arahan bisnis dari perusahaan yang akan kita audit ke enterprise goal yang ada pada COVID. Kemudian dipetakan lagi enterprise goal yang udah dipetakan sebelumnya. Ya, jadi udah dapat kan. Jadi kita lihat company profile perusahaan, kemudian kita lihat enterprise goal di COVID. Kemudian kita cocokkan. Yang cocok kita catat, yang nggak cocok dibuang aja. Nah, yang udah kita catat itu, kita petakan kembali ke IT-related goals pada COVID. Nah, ini nggak ada yang dibuang-buang lagi nih, udah pasti kayak gitu. Jadi udah kita dapat yang cocok tadi, kita lihat IT-related goals yang cocok sesuai dengan enterprise goals mereka itu apa, kita catat. Nah, setelah itu kita lihat lagi ke IT prosesnya. Ya, ke IT proses di kelima domain. Kalau yang di kasus yang Anda lihat sekarang ini dia cuma di domain BAI, tetapi harusnya dicocokkan dulu ke semua domain, tapi tergantung ruang lingkupnya sih sebenarnya. Nah, jadi itu tadi. Nah, cara pemetaannya adalah ini nih. Muncul ya sudahnya PDF ya? Muncul, Bu. Nah, kita lihat misalnya nih profil organisasi bisa kita lihat dari mana sih profil organisasi? Bisa kita lihat yang pertama mungkin dari dokumen visi ya, visi misi organisasi. Kemudian bisa kita lihat dari standar-standar yang berlaku ya, yang berlaku pada perusahaan tersebut. Nah, itulah gunanya kita mempelajari tentang profil organisasi perusahaan sebelum melakukan pemetaan. Jadi agar kita tahu kira-kira dokumen-dokumen apa saja yang kita perlukan sebagai bahan pertimbangan untuk pemetaan. Ya, jadi misalnya nih MDP. MDP itu visinya apa? Nah, cek visinya, kemudian kita lihat mana yang cocok dengan yang ada pada COVID. Nah, enterprise goals pada COVID ini ada 17 ini. Sorry, nah ini ya, 17 ya. Enterprise goals. Nah, ini ya, miring-miring ya, nggak apa-apa ya. Nih, tulisannya memang bawaan dari si COVID-nya ada, memang tulisannya tabel kayak gini jadi miring dia. Nah, jadi si COVID-5 ini memisahkan enterprise goals itu menjadi 4 komponen besar. Yang pertama keuangan, finansial, yang kedua customer atau pelanggan, yang ketiga internal, yang keempat learning and grow, pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, jadi ada 4 itu. Nah, kita contohin. Saya buka dulu sebuah visi perusahaan ya, misalnya ya. Saya cari misalnya Indofood. Aduh, tidak bisa dibuka. Cari yang lain ya, visi. Kok nggak bisa sih dibuka ini? Nah, ini saya buka PT Sinar Sosro ya, yang saya buka sekarang. Nah, sederhananya saya tampilin dulu. Agak repot ya pakai Meet ya kalau nggak pakai bantuan OBS. Nah, jadi si Sosro ini punya visi
adalah menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. Lihat nih ya, nih. Jadi ada beberapa hal yang dia tekankan. Cita-citanya apa? Cita-citanya yaitu menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Berarti di sini yang ditekankan adalah apa? Konsumen ya. Nah, jadi kita lihat lagi, tadi di COVID ada 4 ini utama, enterprise goal utama, yaitu finansial, customer, internal, dan learning and grow. Oke, tadi udah ingat ya yang tadi materinya, kamu bisa baca juga itu buku di halaman 50, materi hari ini di halaman 50. Jadi ada 4. Ini nggak bisa nge-share lebih dari 1 ya. Nah, ini saya ini aja nih, saya copy bentar. Copy bentar. Repot sekali. Tidak pakai OBS. Nah, ini ya. Nah, muncul ya yang ada PT Sinar Sosro, terus ada ini ya. Muncul? Yang ada merah-merah. Nah, jadi ini kita satu contoh ya, kasus di Sosro. Jadi, cita-citanya atau visinya adalah mempunyai cita-cita yang tertuang dalam sebuah visi, yakni menjadi perusahaan minuman kelas dunia. Oke, yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah. Nilai ketambah itu keuntungan untuk semua pihak terkait. Oke, nah jadi itu visi si Sosro. Nah kemudian dia kasih tahu lagi, dia tambahkan di sini, dengan inovasi secara terus-menerus, PT Sinar Sosro diharapkan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita lihat, visi dia ini mencakup ke enterprise goals COVID yang mana. Jadi ada 4 utama, tujuan utama dari perusahaan menurut COVID. Yang pertama finansial atau keuangan. Cocok nggak ke keuangan dengan yang ada di tulisan merah ini? Ada nggak hubungannya? Kamu perhatikan. Ada, Bu. Ada apa, Dinda? Itu, Bu, memberikan nilai tambah untuk semua pihak yang terkait. Iya, memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu kan keuangan ya, duit ya, untung maksudnya. Begitu kan? Nah, jadi pasti masuk yang ke finansial. Ini masuk nih. Kemudian kalau customer ada nggak, Dinda? Unsur customer divisi itu. Hai, Dinda. Iya, Bu. Ada unsur customer? Itu, Bu. Ada, Bu. Yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, jadi ada unsur customer. Unsur internal ada nggak? Dibahas di situ. Mungkin belum ada ya. Divisi Ya, tidak ada. Learning and grow atau pembelajaran dan pertumbuhan ada nggak? Ada, Bu. Ada, yaitu ini, Bu.
Inovasi. Ya, inovasi secara terus-menerus. Artinya dia mau belajar terus-menerus kan, learning, belajar, and grow, tumbuh. Ya, nah artinya dari satu visi saja, satu kalimat visi saja dari PT Sinar Sosro itu ada tiga tiga enterprise goals utama yang mencakupnya berdasarkan COVID ya, tapi ini frameworknya COVID-5. Jadi ada tiga. Nah, kemudian masing-masing itu kita tandai dulu nih, kita catatkan. Oh, ada unsur finansial, ada unsur customer, dan ada unsur learning and grow. Setelah itu, kita lihat satu persatu, dia itu yang mana? Ya. Apakah stakeholder value, nomor satu nih, stakeholder value of business investment, ataukah portfolio of competitive product service, portfolio nih ya, ataukah manage business risk, ataukah compliance with external law and regulation, atau yang lain. Kemudian dia ada ngomongin juga soal customer. Yang mana? Apakah customer oriented service culture atau budaya yang berorientasi kepada pelayanan pelanggan, oke, atau business service continuity and availability, ya, jadi pelayanan yang berkelanjutan dan ketersediaan yang berkelanjutan. Yang mana? Nah, kamu tandain. Di sini kan dia ngomong nih, menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja. Oh, berarti dia ini pasti customer centric atau customer oriented. Berarti nomor 6 masuk. Tandai. Ya, berarti tandai enterprise goal nomor 6. Kemudian business service continuity and availability. Pasti iya, memenuhi kebutuhan konsumen. Artinya konsumen kebutuhannya tercukupi. Artinya perusahaan itu punya cukup produk untuk diberikan kepada konsumen. Maka nomor 7 masuk. Tandai. Oke, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Hanya dari satu kalimat visi itu? Belum, Bu. Mengerti maksud saya? Iya, Bu. Iya. Nah, setelah itu, yang lain lagi kita cek. Misalnya nih, dengan inovasi secara terus-menerus, PT Sinar Sosro diharapkan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Inovasi. Nah, yang mana learning and grow? Apakah nomor 16 ataukah nomor 17? Nomor 16, skill and motivated people. Nomor 17, product and business innovation culture. Kita belum tahu dari kalimat ini, apakah dia melakukan pembinaan terhadap karyawannya, yaitu pembinaan secara skill maupun memotivasi karyawan-karyawannya, ataukah dia memiliki budaya untuk berinovasi terhadap produknya dan terhadap bisnisnya. Belum muncul memang sudah tahu kita ini, bagian kalimat bawah ini, inovasi ini adalah bagian dari learning and grow, tapi belum tahu apakah nomor 16 atau 17 ataukah keduanya. Artinya kita butuh dokumen tambahan yang perlu kita pelajari. Misal kita lihat misinya, kita lihat prosedur-prosedur terkaitnya. Nah, nanti kita pelajari, baru kita tentukan dia itu cocok dengan enterprise goal yang mana pada COVID-5. Begitu. Nah, mengerti ya, mudah-mudahan ya. Nah, setelah itu, kita tarik dia. Jadi udah dapat, misalnya tadi yang nomor 7, ya, karena dia tadi ngomong memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja. Oh, itu adalah customer bagiannya, dan itu nomor 7. 7 itu apa saja sih IT related goal? Kita petakan dari enterprise goal ini ke IT related goal. Nomor 7 itu yang menjadi IT related goals-nya adalah ini nomor 1. Saya iniin ya, saya tandai dulu. Ini tadi kita nomor 7 yang kita contohin ya. Waduh, salah. Tuh. Nah, jadi yang dari kapan saja ya, memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja dan di mana saja, itu yang saya tandain ya. Nih, memenuhi kebutuhan
konsumen, kapan saja, di mana saja. Nah, itu masuk ke nomor 7 ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita lihat ini masuk ke IT related goal yang mana? Nah, ternyata ini masuk ke IT related goal nomor 1. Nih, 1. Yaitu alignment of IT and business strategy. Atau keselarasan antara strategi bisnis dan strategi TI. Tetapi perlu kita perhatikan di sini adalah S. Tadi Lulu sudah menjelaskan. S itu artinya apa ya? Minggu lalu juga saya sudah jelasin. S artinya? Coba dong, ada yang menjawab? Secondary, Bu. Ya, S artinya secondary. Ya, bukan primer. Berarti ini bukan hal primer yang harus ada pada proses. Ya, yang harus bukan menjadi proses yang benar-benar harus ada, tetapi dia penopang, bukan yang utama. Kemudian nomor 7 itu juga ini IT related goal nomor 4, yaitu manage IT related business risk. Dan ini primary, artinya proses ini harus ada. Kemudian nomor 7 lagi adalah ini customer nomor 7, customer nomor 8. Nah, artinya proses ini harus mendukung ya. Kemudian ada internal nomor 10. Kemudian ada yang nomor 14, internal masih. Kemudian ada yang nomor 16 dan 17. Selesai ya. Nah, yang primary ada nomor 14, nomor 10, nomor 4. Nah, apakah selesai sampai di sini? Belum. Ini masih dapat ke IT related goal. Kita masih mau memetakan ke IT prosesnya. Ya, IT related prosesnya atau domain. Ya, yang kemarin kita bicarakan domain. Mana dia IT proses? Itu ada di halaman ini. Ini enggak ya? Iya ya. Nah, ini dia halaman 50 berapa nih? 52. Nah, tadi nomor berapa aja? Kita lihat yang primer aja dulu ya. Yang primer adalah nomor 4, nomor 10, dan nomor 14. Ya, tadi 4, ini 10, dan 14. Kalau tidak percaya ini sama, ini kita baca nih. Nomor 4, manage IT related business risk. Nomor 4. Nih, manage IT related business risk. Nomor 10, security. Nomor 11, availability. Nih, nomor 10, security. Nomor 11, availability. Oke. Nah, ini IT related goal yang di atas tadi, kita turunkan ke IT proses. Mana saja dia? IT proses yang harus ada pada PT Sinar Sosro untuk hal yang ini saja, yaitu ini, secondary tapi ini. Nah, ini dia, bawah. Nah, saya buletin panjang aja. Aduh, nggak bagus ya. Nah, ini dia ya, yang harus ada. Tuh. Ini lanjutannya ya, lanjutan ke selanjutnya. Tadi nomor berapa nih? Nomor 4. Nih, nomor 4. Nah, banyak nian. Oh. Dah, selesai. Nah, hanya nomor 4 saja, ternyata ada banyak yang harus kita lakukan prosesnya. Tetapi yang primary adalah EDM, yang primary, EDM 03,
Ya, EDM 03. Kemudian APO 10. Benar ya, APO 10. Hilang dia sudah. Kemudian APO 12, APO 13. Kemudian BAI 1, BAI 6, DSS ini semuanya sepertinya. Ini semua DSS. Ini kan P semua. Kemudian MEA 1, MEA 2, MEA 3. Nah, artinya untuk satu ini saja, satu enterprise goal saja, satu IT related goal saja, memiliki banyak proses yang harus diterapkan pada organisasi. Nah, jadi wajar saja kalau di kasus yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang RSMB kalau tidak salah, dia hanya mengambil satu domain, yaitu dia domain BAI ya, kalau nggak salah ya kemarin ya. Nah, jadi wajar saja, karena apa? Karena satu IT hanya satu IT related goal saja, dia harus melingkupi banyak sekali IT proses atau domain atau subdomain kemarin kita bahas. Nah, jadi kalau satu perusahaan, ya banyak sekali proses TI yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk memenuhi atau untuk mendukung penerapan tata kelola TI yang baik di organisasi tersebut. Oke. Untuk kasus pemetaan ini, apakah bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, karena udah jam 3, saya kasih Anda latihan. Latihannya itu sama seperti yang lalu. Ini minggu lalu kalian sudah bikin ini nggak sih latihan yang menerjemahkan? Udah nggak di kelas ini? Belum kayaknya, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Oke, berarti sekarang yang ngasihnya ya. Kalau di kelas sebelah yang SIB itu udah tuh. Jadi latihannya itu sederhana saja, hanya menerjemahkan domain-domain. Nah, ini yang Anda terjemahkan adalah yang halaman 50 mana tadi? 51. Sorry, bukan. Sebelumnya masih halaman 50 ya. Jadi menerjemahkan dari mulai pemetaan COVID-5 Enterprise Goal ke IT Related Goal, yang ini. Petakanlah, translate-lah semuanya dari nomor 1 sampai 17 ini, kemudian dari nomor 1 sampai 17 yang ini. Itu yang pertama. Berikutnya Anda terjemahkan juga, yang ini kan sudah yang tadi, terjemahkan juga dari EDM 1 sampai ke MEA 3. Ya. Jadi hanya menerjemahkan. Jadi bagaimana membuatnya, boleh pakai tabel atau langsung pakai pakai Excel tabelnya, atau pakai tulisan tangan atau apa, terserah. Yang penting hanya mengubah kalimat yang ada pada buku COVID ini menjadi bahasa Indonesia. Contoh, nih, EDM 02, Ensure Benefit Delivery. Artinya adalah memastikan pengiriman manfaat atau pengiriman manfaat. Artinya ini dipastikan bahwa manfaat itu diterima gitu loh, terkirim atau didapatkan. Ya, tinggal diubah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kemudian misalnya lagi APO 02, manage strategi, berarti mengelola strategi. APO 01, manage the IT management framework, berarti mengelola kerangka manajemen TI. Begitu ya, hanya kayak gitu aja sih latihannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang latihannya? Belum ada, Bu. Tidak ada. Prosesnya aja, Bu ya? Kenapa? Prosesnya aja itu ya, yang diterjemahin. Emangnya ada apa aja di situ? Yang atas ini, Bu, enggak. Maksudnya yang bawah ini aja. Yang ini. Enggak yang di atas yang ini. Nah. Yang di atas financial customer internal itu juga? Semuanya dong. Oh, semuanya? Iya. Oke, ya.
Nah, jadi bukan itunya aja, tapi semuanya. Ya, jadi mulai dari halaman berapa nih? Halaman 40 ya, 49 ya, atau 50 tuh? Halaman 50 ya. Tapi tabelnya saja halaman 50 sampai dengan yang ini nggak usah nih, maksud saya nih ya. Teks-teksnya nggak usah, contoh-contohnya nggak usah, hanya tabel-tabel. Ya, jadi tabel pada halaman 50 sampai ini tabel halaman 52 dan 53. Sampai 53 ya berarti ya. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Karena sudah jam 3 lewat, sudah mau habis juga waktunya, silakan Anda kerjakan itu. Nanti nggak perlu dikumpulkan di Spon, tetapi di chat di WA saja. Ya, jadi semua domain-domain yang udah ditransfer itu boleh Anda ketik dulu sih di ini, Anda ketik dulu di komputer atau di mana, kemudian nanti Anda kirimkan ke WA dalam bentuk teks saja, chat, bukan file. Ya, hanya bentuk chat WA saja. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, Bu. Oke, kita sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu hari Senin depan. Selamat siang. Siang, Bu. Kasih, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu.